Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita umur yang panjang, sehat walafiat, sampai hari ini kita bisa menghirup udara segar, melaksanakan aktivitas sehari-hari, kemudian berusaha dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua patut kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, karena semua yang hidup di dunia ini adalah karena izin Allah Subhanahu wa taala dan karunia sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka kita diizinkan hidup sampai hari ini. Itu semua adalah rahmat kasih sayang Allah. Kemudian salawat dan salam mari senantiasa kita curahkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul yang sangat mencintai kita, yang sangat menyayangi kita, mengorbankan jiwa raga hartanya kepada kita semua demi untuk merubah kita daripada sifat-sifat kejahiliahan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita semua membacakan sepotong solawat yang ringan dalam ucapan namun tetap berat dalam timbangannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik dan tanamkan di dalam hatimu apa yang akan kami sampaikan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu menjaga hati, bersihkan hati daripada perbuatan-perbuatan kezaliman kepada orang lain. Karena kezaliman itu ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu langit, mendengarkan doa orang-orang yang terzalimi, maka tunggu tidak berapa lama kita akan dihukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah Subhanahu wa taala ketika mengenai seorang manusia tidak sama dengan hukum seorang manusia mengenai seorang manusia yang lain. Contoh, kalau kita berbuat kriminal, kita akan dipenjara, bahkan mungkin bisa untuk dibebaskan karena kalau selesai menjalani masa tahanan. Akan tetapi hukum Allah ketika mengenai kita, maka dari dunia yang fana ini sampai nanti kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita pasti dituntut dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaannya. Kita tidak akan lepas minat dunia wal akhirah. Kita tidak akan lepas daripada siksaan Allah, daripada dunia dan akhirat. Ketika orang yang terzalimi mengangkat tangannya kepada Allah, mendoa dengan setulus hati, maka tunggulah, tidak berapa lama lagi kamu pasti akan merasakan doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang terzalimi. Meskipun dia tidak akan mendoakan kamu yang jelek-jelek, dia mendoakan kamu, ya Allah, aku telah begini dan aku telah begini, tolong ampuni orang yang begini. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran daripada jeritan hatinya itu.
meskipun dia tidak mengucapkan doa yang buruk untuk kita. Maka hati-hati sebagai seorang muslim kepada seorang muslim yang lain ataupun antara sesama manusia, jangan berbuat zalim. Ittaquz zulma fa innaz zulma zulumatun yaumal qiyamah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindari berbuat zalim kepada orang, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan kita supaya tidak menzolimi orang lain. Kalau kita menzolimi orang lain, itu akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja kita yang dapat, bahkan orang yang sekelilingnya akan mendapat ganjaran daripada kezaliman yang kamu perbuat. Maka wahai hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah dalam menganiaya ataupun menyakiti orang lain. Karena ingat, kalau sudah kita melakukan yang demikian, belum sempat kita mengucapkan taubat dan minta maaf kepada orang yang kita zalimi, maka berapapun sujud yang engkau lakukan, berapapun rokaat yang engkau laksanakan, berapapun amal kebaikan yang engkau perbuat, ketika ada hati yang engkau sakiti, belum sempat kau meminta maaf kepada orang yang engkau sakiti, maka selama itu amal ibadahmu belum diterima Allah Subhanahu wa taala, alias tergantung. Maka hati-hati wahai saudara, hati-hati wahai saudaraku sesama muslim. Kalau kita sudah menganiaya orang lain, habalum minan nas, hubungan kita kepada manusia, itu tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia itu memaafkan kamu. Maka ini adalah teguran untuk kita supaya kita tidak berbuat kezaliman kepada orang lain. Introspeksi dirilah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kami sampaikan tadi, kezaliman itu akan menjadi suatu kegelapan ketika kita nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh miris ketika kita beramal ibadah begitu banyak, baca Quran kita begitu banyak, rakaat salat kita begitu banyak, amal yang kita lakukan, ketika kita menzolimi tetangga kita atau menzolimi saudara kita sesama muslim, maka itu semua tidak ada nilai, atau bisa jadi pahala yang kita lakukan itu akan berpindah kepada orang yang kita zolimi. Na'udzubillah. Sungguh merugi kita berusaha tanpa menuai hasil yang kita usahakan, hanya capek. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai dari sekarang jangan pernah menyakiti hati orang lain. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.